Gue tanya kan sama ibunya, di kamar nomor 4 itu sih ada apa sih, kenapa tadi malam. Selamat datang di Malam Mencekam, di mana tempat kisah-kisah yang akan menemani malam panjangmu. Aku Kela yang akan menemanimu malam ini dengan sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu berpikir untuk mencari kamar kos yang tampak biasa saja. Judulnya adalah Halo Penghuni semuanya, Kamar perkenalkan Sebelah. nama gue Chelsea. Jadi kali ini gue mau ceritain pengalaman horor gue yang gue alami sendiri pas gue baru mau masuk kuliah. Jadi gue tuh berkuliah di Universitas Area Jawa. Gue sengaja ngambil kos-kosan yang dekat dengan universitas gue biar gampang lah kan mau kuliah mau kemana-mana. Kosan gue itu berada masuk di dalam gang. Kosannya itu cukup luas ya, dia luas, halamannya luas, terus bersih, terus murah juga. Terus singkat cerita, malam harinya gue udah bertemu dengan ibu kosnya. Ibu kosnya itu nganterin gue ke atas. FBI ini kamarnya ada 2 lantai ya, dan gue pas banget ada di lantai 2. Pas banget di depan tangga mau naik ke atas itu, mata gue tuh langsung tertuju pada kamar yang paling ujung gitu. Kan kamarnya kayak bener-bener lurus, kamar semuanya gitu kan. Pas ibu kos nganter gue ke kamar, itu pas di tangga gue agak salfok ya sebenarnya sama kamar-kamar, terutama yang buat gue salfok itu kamar yang paling ujung. Karena kamarnya itu bener-bener kayak nggak terurus gitu, kelihatan sebenarnya dari pintunya dia beda sendiri juga warna pintunya. Terus gue tanya, iseng nanya ke ibu kosnya kan, terus ibu kosnya bilang itu ada kok penghuninya perempuan, tapi dia kayak kerja malam gitu, jadi dia emang kalau pagi siang sore itu emang nggak pernah kelihatan gitu, jarang lah kan kelihatan. Terus gue nggak ambil pusing juga sih. Terus ya udah pas sampai kamar gue langsung beres-beres sedikit langsung tidur karena itu udah perjalanan jauh banget jadi capek. Jadi malam itu gue langsung memutuskan buat tidur saat ini juga. Jadi gue dibuat kebangun pas di jam 2 pagi. Karena tiba-tiba ada suara ketukan gitu dari kamar sebelah. Kalau nggak salah kamar gue kan nomornya nomor 3. Itu kamar paling pojok yang gue ceritakan tadi, itu kamar nomor 4. Di situ ketukannya. Terus ketukannya itu benar-benar kedengeran jelas, kalau nggak salah 3 kali ketukan. Jam 2 pagi ada 3 kali ketukan. Iya benar. Terus karena gue udah kebangun bentar doang, gue karena udah capek juga kan, jadi gue memutuskan buat ya udahlah langsung tidur aja kan. Malam itu gue langsung memutuskan buat tidur aja. Dan ternyata gue berpikir kalau misalnya itu tuh udah bakal lewat aja karena kecapean gitu kan mungkin. Ternyata itu terjadi benar-benar 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Iya, 3 hari berturut-turut di jam yang sama juga. Terus di malam ketiganya, tepat di jam 2 kayak malam-malam sebelumnya, tiba-tiba ada suara ketukan lagi. Tapi nggak tahu kenapa ketukan kali ini tuh kayak beda dari malam-malam sebelumnya. Oh beda? Karena dia ketuknya kalau nggak salah sebanyak 14 kali kurang lebih. Terus ketukannya benar-benar terburu-buru kayak ketukan orang panik, gak tenang kayak dikejar sesuatu gitu. Dia mulai tok 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 tok. Kenapa 14 kali? Kenapa sebanyak itu? Iya, gue juga bingung kenapa ketukan sebanyak itu terjadi pas di jam 2 pagi. Terus pas itu gue benar-benar bingung juga kan. Ya udahlah, tapi gue gak ambil pusing aja, gue lanjut tidur aja malam itu. Terus besok paginya kebetulan gue ketemu sama ibu kosnya yang lagi bersihin halaman-halaman kosnya gitu. Gue tanya kan sama ibunya, di kamar nomor 4 itu sih ada apa sih, kenapa tadi malam ada ketukan sebanyak 14 kali di jam 2 pagi, kan itu nggak normal kan. Terus disitulah ibu kosnya ceritain semuanya ke gue. Kenapa?
4 tahun lalu, ada penghuni di kamar itu, seorang gadis yang pendiam dan tertutup. Ia ditemukan tewas di kamarnya, duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, dengan tatapan yang kosong ke dinding. Waktu ditemukan, kuku-kukunya habis patah, mungkin karena mencakar dinding sambil mengetuk-ngetuk terlalu keras. Dan sejak saat itu pun tidak ada orang yang berani menyewa kamar kos tersebut. Pas tahu cerita itu gue bener-bener shock banget, kaget, terus nggak tahu juga ya harus ngapain karena kan gue baru 3 hari juga di kosan itu. Malam pun tiba, singkat cerita di malam hari, pas di jam 2 pagi, ternyata kejadian itu terjadi lebih parah lagi. Kenapa? Pas di jam 2 pagi, dia bukan cuman ketukan aja, dia ada kayak suara cakaran cewek yang nyakar-nyakarin dinding, kuat-kuat gitu. Terus itu yang benar-benar buat gue kebangun banget kan. Pas gue kebangun, gue memutuskan buat mau pergi aja malam itu juga. Pas gue tepat di depan pintu, tiba-tiba bajunya benar-benar kaku karena tiba-tiba ada suara cewek gitu. Dia kayak minta tolong, tapi suaranya pelan banget gitu. Jadi suara tolong itu dari kamar itu. Iya mungkin ya suaranya, karena itu masih jam 2 juga kan, sama kayak malam-malam berikutnya. Pas dengar suara minta tolong itu, gue langsung memutuskan buat beresin semua barang-barang gue dan pergi malam itu juga. Dan semenjak dari itu gue nggak pernah mau kembali lagi ngekos di situ. Oh gitu. Jadi semenjak kejadian itu lu trauma gitu. Ya, semua barang-barang gue dan nggak akan pernah mau balik lagi ke kosan itu. Jadi lu nyari kosan baru gitu. Ya, Tapi lu pernah gak sih kayak kepikiran gitu tentang cerita-cerita yang di kosan lama gitu, cerita horornya gitu? nggak gue saking takutnya nih ya, gue nggak mau lagi nyari-nyari tahu tentang kosan lama itu. Jadi benar-benar gue kayak cut off kosan itu dan nyari kosan baru. Tapi kan itu kan yang terakhir kali itu kan dia minta tolong, lu nggak ada penasaran gitu dia minta tolong kenapa? Oh enggak sih, karena takut ikutin juga. Oh, jadi selama pindah ke kosan baru nggak ada lagi gangguan-gangguan yang kayak di kosan lama gitu. Iya betul, kosannya sekarang malah lebih adem, lebih tenang gitu, nggak ada gangguan sama sekali satupun itu nggak ada sih. Oke, sekian cerita dari Chelsea. Terima kasih sudah mau membagikan ceritanya kepada podcast kami. Sama-sama. Dadah. Itulah cerita kita malam ini. Apakah kalian percaya bahwa hal-hal seperti itu ada benar terjadi atau hanya ilusi semata?